Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggunia Dadinata, NIM 1401230, semester 4 dari kelas B Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pemikiran politik Indonesia, yakni Bapak Insinyur Soekarno tentang Marhaenisme. Di dalam suatu negara, ideologi merupakan bagian yang sangat penting karena menyangkut kekuasaan atau sistem pemerintahan tertentu. Ideologi yang berperan dalam diri seorang penguasa maka mempengaruhi pergantian pemerintahan. Ide berkaitan dengan sebuah pemikiran yang didapatkan dari pertimbangan melalui renungan dan mendapatkan suatu pengaruh dari jiwa untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu tokoh pejuang pergerakan dan kemerdekaan ketika memperjuangkan hak merdeka bangsa Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Marhaenisme merupakan sebuah ideologi yang menentang kapitalis kolonial, di mana faktor-faktor yang menyangkut produksi dikuasai oleh penguasa. Menurut Insinyur Soekarno, Marhen tidak hanya melambangkan sebuah perwakilan kelas bawah, tetapi sebuah rakyat kecil yang hidupnya termarginalkan. Tidak hanya itu, keberadaan mereka sangat rapuh dan tidak dipandang. Bahkan, lebih mirisnya, kebutuhan hidupnya hampir tidak terpenuhi baik yang menyangkut sosial, ekonomi, maupun politik. Nah, pada tahun 1927 dicetuskan suatu ajaran yang bernama Marhaenisme. Ajaran ini menurut Insinyur Soekarno merupakan suatu ajaran revolusioner yang menggalang persatuan dan kesatuan kaum Marhen. Pada tahun 1930, Insinyur Soekarno melakukan pembelaan di hadapan ratusan Indi di Bandung. Ketika itu, kata Marhen mulai terkenal oleh kalangan luas. Asal kata Marhaenisme berasal dari nama seorang petani miskin di daerah Jawa Barat yang bernama Marhen. Petani tersebut mempunyai sebuah bidang lahan, pertanian, dan alat produksi sendiri. Hingga akhir tahun 1930, istilah bagi orang kecil disebut kromo. Insinyur Soekarno mengemukakan Marhaenisme tidak akan keluar dari benang merah yang telah ditakdirkan pada tahun 1927. Di antaranya, yang pertama, Marhen adalah suatu kaum miskin dan melarat yang terdiri dari petani, buruh, tukang, dan kaum kecil lainnya. Menurut Insinyur Soekarno, kaum Marhen merupakan kaum atau rakyat Indonesia yang menderita karena kemiskinan. Nah, kemiskinan ini disebabkan oleh kolonialisme maupun imperialisme bangsa asing. Yang kedua, domisili atau keberadaan kaum Marhen ada di mana saja, baik di gunung, dataran rendah, dataran tinggi maupun lainnya. Kaum Marhen memiliki sebuah agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Keberadaan kaum Marhen ini didasarkan ideologi dan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang ketiga, sesuai hakikat dan kodratnya, kaum Marhen berusaha melepaskan belenggu dari lingkaran kemiskinan dan mengharapkan adanya perubahan nasib dan kondisi kehidupan. Ideologi Marhaenisme pada dasarnya sebuah ideologi dan ajaran yang menghendaki penghapusan segala bentuk pertentangan dan perbedaan yang menyebabkan kesengsaraan dan ketidakadilan terhadap rakyat Indonesia. Yang kelima, cita-cita dari Marhaenisme adalah terhapusnya kemiskinan. Kemiskinan ini membuat kaum Marhen menjadi kesengsara dan mengalami penderitaan. Dengan dihapusnya kemiskinan, ini bisa mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang sejahtera dan adil tanpa kelas sosial. Dalam Marhaenisme ajaran Soekarno, internasionalisme harus beriringan dengan nasionalisme atau patriotisme karena kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dalam perspektif pandangan lain, bahwa sosionasionalisme dapat didefinisikan sebagai nasionalisme yang menyangkut masalah masyarakat, berusaha mencari keselamatan bagi segenap masyarakat. Paham Marhaenisme menolak semua paham yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai Marhen dan Marhaenisme. Soekarno dengan inisiatif membuat sebuah tesis. Tesis tersebut pada tahun 1933 ditetapkan dan dideklarasikan oleh Partindo di Yogyakarta. Penetapan dan deklarasi ini
dilaksanakan secara konferensi. Hasil dari konferensi tersebut menjelaskan 9 tesis mengenai Marxisme, antara lain yakni sebagai berikut. Yang pertama, asas Marxisme yaitu sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Yang kedua, Marhen yaitu kaum kecil Indonesia, kaum tani, dan kaum melarat lainnya. Dan yang ketiga, Partindo secara khusus dan terperinci menggunakan istilah Marhen daripada proletar, sebab istilah proletar sudah terwakili di dalam Marhen. Yang keempat, Partindo mempunyai sebuah keyakinan dan kepercayaan bahwa kaum melarat atau kecil yang sedang berjuang harus membentuk elemen-elemen atau bentuk-bentuk. Dan yang kelima, kaum proletar dalam perjuangan Marhen akan mengambil bagian atau andil yang besar. Hal ini sejalan dengan perkataan dan keyakinan Partindo. Yang keenam, yakni adalah Marxisme pada dasarnya sebuah ideologi yang berisikan sebuah asas yang bertujuan menyelamatkan kaum Marhen dari belenggu kehidupan. Yang ketujuh, ciri khas perjuangan revolusioner atau kepemimpinan menggunakan Marxisme sebagai landasan dalam berjuang. Dan yang kedelapan adalah Marxisme pada hakikatnya menumpas segala bentuk kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme yang membuat kehidupan menderita. Yang terakhir, yakni seseorang dikatakan Marxis jika setiap orang Indonesia menggunakan Marxisme di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Marhen identik dengan seorang petani kecil yang mempunyai alat dan lahan sendiri. Namun, hasil garapannya hanya sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Realita atau kenyataan sekarang, bangsa Indonesia yang notabene memiliki jumlah penduduk yang besar di dunia, masih ada kaum melarat dan bekerja untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Perjalanan dan perkembangan Marxisme sebagai ajaran maupun ideologis tidak terlepas dari dukungan dan peran media massa sekaligus organisasi yang digagas oleh Insinyur Soekarno semasa hidup. Kemudian, situasi dan kondisi yang pada waktu itu Indonesia masih dalam belenggu kolonial dan imperialisme. Marxisme pada konsepnya merupakan hasil sintesis dari ajaran Karl Marx tentang Marxisme. Tetapi Soekarno sebelum mengambil pemikiran tersebut disaring terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kultur bangsa Indonesia. Soekarno dalam merumuskan Marxisme memperluas arti ideologi bagi kaum melarat tersebut karena kaum proletar hampir sama dengan kaum Marhen. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.